semuanya, perkenalkan nama saya Rahmawati Kusmanirum dengan NIM 2020008049. Saya dari kelas 5A Manajemen. Ya, di sini kita akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama, apa sih itu disrupsi dan bagaimana dampaknya. Yang ketiga ada bagaimana mengatasi persaingan di era disrupsi. Lalu kita akan mengenal langkah untuk menghadapi persaingan disrupsi. Yang terakhir yaitu kaitannya dengan cita-cita. Apa sih era disrupsi itu? Disrupsi adalah fenomena yang terjadi akibat oleh perubahan model bisnis selama dalam keadaan model bisnis baru yang dapat merubah tatanan bisnis mulai dari upstream sampai downstreamnya, mulai dari proses bisnis internal sampai eksternal. Era disrupsi adalah era di mana terjadinya perubahan masif yang mengubah sistem dan tatanan yang lebih baru. Bagaimana dampaknya sih? Salah satu dampak yang paling signifikan adalah kalahnya perusahaan-perusahaan yang belum melakukan transformasi digital dengan perusahaan-perusahaan baru yang lebih relevan. Contohnya seperti bisnis retail, media cetak, taksi konvensional, dan sebagainya. Bagaimana cara mengatasi persaingan di era disrupsi ini? Menurut saya, kuncinya adalah adaptasi, karena disrupsi itu merupakan suatu perubahan dalam lingkungan bisnis dan tentunya adaptasilah yang dapat menjadi obatnya. Berikut ada 7 cara yang menurut saya dapat dilakukan oleh bisnis dalam menghadapi era disrupsi ini agar bisnis tidak kehilangan pelanggannya atau bahkan mati. Beberapa langkah atau metode. Yang pertama ada trend watching. Cara menghadapi era disrupsi yang pertama adalah melakukan trend watching, yaitu kegiatan dalam memantau perubahan tren dalam lingkungan bisnis. Dengan selalu memantau lingkungan, maka bisnis akan selalu mengetahui perubahan-perubahan yang sedang dan akan terjadi sehingga gejala timbulnya disrupsi akan terdeteksi secara dini. Di sini ada langkah kedua, yaitu research. Cara menghadapi era disrupsi selanjutnya adalah melakukan riset. Agar trend watching yang dilakukan hasilnya dapat lebih meyakinkan, maka harus dilakukan dengan pendekatan riset. Karena dengan riset, informasi yang didapat dapat dipertanggungjawabkan mengenai kesahihan atau kebenaran dan keabsahannya. Cara menghadapi era disrupsi yang ketiga yaitu selalu melakukan pengelolaan terhadap risiko. Lingkungan yang terdisrupsi pada dasarnya akan menjadi pemicu dari risiko bisnis. Oleh karena itu, bisnis harus selalu dapat mengelola disrupsi sebagai suatu atau bahaya dalam risiko. Innovation yaitu cara menghadapi era disrupsi. Yang keempat adalah melakukan inovasi, yaitu membuat terobosan-terobosan baru atau penyesuaian-penyesuaian pada bisnis yang lama agar lebih sesuai dengan era di mana masa disruptif terjadi. Kelima, di sini ada switching. Cara menghadapi era disrupsi yang kelima adalah switching atau memutar haluan bisnis. Cara ini dapat dilakukan jika bisnis yang ada tidak lagi bisa diutak-atik atau dimodifikasi. Maka solusinya adalah harus berani putar haluan atau mematikan produk yang sudah dimiliki. Cara menghadapi era disrupsi yang keenam melakukan strategi partnership. Era disrupsi pada masa ini membuat bisnis sulit untuk bertempur sendiri karena persaingan sudah sangat kompleks dan proses bisnis sudah terinklusi. Cara menghadapi era disruptif yang terakhir adalah dengan melakukan change management. Hal ini dapat dilakukan untuk merubah pola pikir dan kesadaran dari elemen sumber daya manusia dalam organisasi bisnis agar dapat bahu-membahu melakukan perubahan. Kaitannya langkah dengan cita-cita saya bercita-cita ingin mendirikan usaha butik, lebih tepatnya menjadi seorang owner butik dan juga desainer tentunya. Jika dikaitkan dengan cita-cita saya akan mengambil 6 langkah saja karena saat ini itulah yang penting. Pertama yaitu ada metode trend watching, yaitu memantau tren yang ada ya. Di era digital ini kita dapat memantau tren dan sosial media manapun, dan tentunya saya sebagai seorang owner butik diharuskan mengikuti tren karena untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kita yang harus mengetahui keinginan pelanggan yang pastinya ia akan mengikuti tren masanya. Untuk metode kedua ini metode research, yaitu riset atau melakukan pencarian sesuai dengan kebenarannya. Untuk memenuhi metode pertama diperlukan riset kebenaran dalam melihat model atau desain yang diinginkannya. Yang ketiga yaitu kaitannya dengan metode risk management, yaitu pengelolaan resiko. Di dalam dunia busana kita juga mengenal plagiarisme, jadi sebisa mungkin kita mengurangi bentuk plagiarisme yang pelanggan inginkan dengan cara mengubah salah satu polanya. Yang keempat itu ada metode innovation.
Seperti yang kalian ketahui, berinovasi adalah hal yang diperlukan dalam dunia busana. Berinovasi merupakan suatu kreativitas membuat suatu karya yang awalnya busana itu biasa dipandang dapat berubah menjadi menarik untuk dipandang. Untuk metode yang kelima yaitu switching. Metode ini membuat kita harus berpikir kritis dengan memutar bisnis agar tidak berhenti di tengah jalan. Mungkin jika ini adalah usaha terakhir saya akan menggunakan metode ini dengan mengubah bisnis pakaian, misalnya menjadi bisnis tas yang masih bisa beriringan. Untuk metode terakhir yang saya pakai di sini yaitu ada metode keenam yaitu partnership. Tentunya saya akan bekerja sama dengan dropshipper atau reseller untuk menaikkan pasaran bisnis. Sekian pembahasan kita mengenai era disrupsi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rahmawati Kusmaningrum mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.